bulan Ramadan, yaitu jumlah dan untuk selanjutnya dalam pertanyaan waktu dan tempat kamu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat kita dan salat sunnah tarawih yang sama-sama kita mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam yang 13 ini kita masih diperkenankan Allah untuk berwajah mendekatkan diri kita kepada Allah dan menghambakan diri kita sebagai hamba di hadapan Yang Maha Kuasa, yakni Allah Azza wa Jalla. Wajib kita syukuri nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita dengan sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah dengan kita memperbanyak shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencium wangi jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah dan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang ke-13, sebelum masuk di pembahasan, kami nak nanya sedikit sama Bapak dan Ibu. Bapak-bapak masih semangat, Pak? Dah berbuka tadi? Kalau dah berbuka, maka kita dah tak boleh lagi main mundur banyak. Nah, agak tegak sikit, Pak, karena kita dah berbuka. Kalau kita nunduk, takutnya penceramah laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu kat belakang itu baik-baik. Jadi kami khawatir. Jadi sedikit saja malam suci Ramadan itu dikenal dengan yang disebut, kalau dah maju itu disebut disuruh kultum, kuliah 7 menit. Untuk malam itu kami minta waktu sikit saja, kultum dan agak lebih sikit, kultum jam, kuliah 7 menit kami perpanjang sikit. Kalau ada lebih waktu mungkin kami minta maaf. Pada malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil dengan panggilan kasih sayang, yaitu orang-orang yang beriman. Ayat ini ditafsirkan bahwa turunnya di malam bulan suci Ramadan
dan tepatnya 2 tahun setelah hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Kita dipanggil Allah dengan panggilan kasih sayang, yakni aman, beriman. Kita dipanggilkan oleh Allah dengan kalimat amanu untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam. Diperintahkan Allah untuk berpuasa, as-syiyam. Pada bulan suci Ramadan ini, pada malam hari ini kami akan membahas makna syiyam dan makna Ramadan. Kemudian akan lari daripada makna syiyam dan Ramadan ini pada la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-syiyam. As-syiyam bermakna menahan diri. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum. Bukankah makan dan minum itu dihalalkan? Tetapi di bulan suci Ramadan, di siang hari Allah haramkan. Kita diperintahkan Allah agar kita itu menata nafsu kita. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Makanya syiyam bermakna bukan menahan makan dan minum saja. Makan dan minum yang pertama. Yang kedua, makna daripada syiyam itu adalah menahan segala bentuk perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Yang dilakukan, yang boleh tadi makan dan minum, hukum asalnya adalah boleh. Di bulan suci Ramadan menjadi haram karena syiyam tersebut bermakna menahan diri. Yang kedua, sesuatu yang harus kita lakukan untuk menahan diri kita bukan sekedar makan minum, tetapi bagaimana cara kita menjaga pandangan kita dari hal-hal yang sesuatu yang memang dibolehkan Allah untuk melihat dan sesuatu yang memang Allah larang untuk melihat. Misal di siang hari kita tengok ada bupati, ibu-ibu buka paha tinggi-tinggi. Puasa kita mungkin aman-aman saja, kita tetap puasa. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari puasa kita karena sebab yang tadi. Kemudian kita diperintahkan Allah untuk menjaga telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang memang tidak boleh kita dengar di saat kita berpuasa. Kemudian Allah perintahkan kita untuk menjaga lisan kita dari segala sesuatu yang kita ucapkan yang akan menyakiti hati saudara-saudara kita. Mungkin dengan lisan seseorang akan membicarakan aib orang lain, dan ucapan yang sudah keluar dari lisannya itu tidak bisa ditarik kembali. Maka berhati-hatilah dalam berkata-kata dan berucap. Kenapa? Dengan lisan ini, lisan yang tidak terjaga akan menggoresi hati oleh orang yang mendengar kalimat tersebut. Atau dengan lisan juga orang akan berpecah belah dari satu si A dan si B yang dulunya akur menjadi pecah belah karena lisan yang tidak terjaga. Makna daripada syiyam ini adalah menahan diri dari segala sesuatu, menahan diri dari melihat yang memang tidak boleh, bukan hak kita. Kemudian menahan diri dari hal telinga. Telinga memang fungsinya untuk mendengar, tapi digunakan hal-hal yang baik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 11 bulan yang akan datang, dengan kita berlatih di bulan suci Ramadan ini, telinga kita akan senantiasa melakukan mendengar sesuatu yang memang hak dia untuk mendengar. Agar telinga kita terbiasa mendengar sesuatu yang boleh kita dengar. Kemudian mudah-mudahan di 11 bulan yang akan datang, lisan kita terbiasa dengan berkata-kata hal yang baik, tidak mengunjing orang, tidak memfitnah orang, tidak membicarakan aib orang lain. Jagalah aib saudara kita. Jangan sampai kita buka, kita humbar di hadapan orang lain. Siapapun yang menjaga aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamat akan ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita menjaga aib orang lain. Itu makna syiyam.
Dan yang kedua, kita mengartikan makna Ramadan. Ramadan diartikan oleh ulama dengan makna pembakaran. Di bulan suci Ramadan ini, pembakaran maknanya adalah kita membakar segala dosa yang pernah kita lakukan 11 bulan yang lalu. Mungkin setiap hari kita melihat sesuatu yang memang bukan pantas kita tengok. Mungkin tengok HP, ada pula lewat yang memang bupati, perempuan buka paha tinggi-tinggi. Itu mendatangkan zina daripada mata, dosa yang dilihat oleh mata. Kemudian mendengar sesuatu yang memang bukan, yang tidak boleh kita dengar. Mungkin ada sahabat kita berkumpul kemudian membicarakan aib orang lain, kita dengar, dosa kita mendengar hal itu. Maka di bulan suci Ramadan ini, makna daripada Ramadan adalah membakar. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa daripada mata kita tadi, dosa daripada telinga kita tadi. Untuk apa? Setelah kita bisa menahan hawa nafsu kita, kemudian kita senantiasa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah la'allakum tattaqun. Menjadi hamba Allah yang takwa, yang takut, yang senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha haitsuma kunta." Takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Baik ada orang atau tidak, sendiri atau ramai, maka takutlah kepada Allah. Tanamkan dalam diri kita, apapun yang kita lakukan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah As-Sami memiliki sifat maha melihat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, maha mendengar? As-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Bukankah Allah melihat apapun yang kita lakukan? Bukankah Allah mendengar apa yang kita bicarakan? Bukankah Allah mengetahui isi hati semua makhluknya? Maka takutlah kepada Allah dari segala sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan oleh pihak muslim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kami mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga mata, untuk senantiasa menjaga telinga kita, agar senantiasa telinga ini mendengar sesuatu yang memang Allah ridai, bukan mendengar sesuatu yang Allah ridai. Kemudian kami mengajak Bapak Ibu malam ini untuk kita menjaga lisan kita dari membicarakan aib orang lain. Jangan sampai puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, siang harinya berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasa pahala puasanya itu, kecuali yang ia dapat hanya lapar dan dahaga saja, oleh sebab lisan yang tidak terjaga, mata yang tidak terjaga, mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mata yang melihat sesuatu yang memang bukan haknya untuk dilihat. Maka di bulan suci Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Quran. Gunakan mata ini untuk melihat ayat-ayat Allah. Gunakan telinga ini untuk mendengar kalam-kalam Allah. Dan pergunakan lisan kita untuk berbicara dengan Allah dengan mentadabburi Quran wa qiraatul Quran, mentadabbur Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran itu. Siapapun yang membaca Quran, maka hakikatnya dia sedang berbicara dengan yang punya kalam tersebut. Yang punya kalam Al-Quran adalah kalamullah, maknanya kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita berbicara dengan Allah, jaga adab kita. Wahai anak-anak, adik-adik yang tadarus, siapapun kita yang tadarus, silakan jaga adab kita di saat tadarus.
Jaga tadarus kita. Kenapa yang kita baca adalah kalamullah, kitab suci? Maka jaga diri kita jangan sampai kita jauh daripada adab terhadap membaca Quran. Quran bukan hanya dibaca saja, tapi sebelum kita membacanya, kita harus memiliki adab untuk membaca tersebut. Di bulan suci Ramadan inilah untuk kita memperbanyak membaca Quran. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat sunnah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila as-sahar. Berapa banyak orang bangun malam, membangunkan malamnya itu dengan ibadah salat Isya, salat witir, salat hajat misalnya, atau salat sunnah yang lain, salat sunnah muakkad, atau salat sunnah yang lain, atau sedekah yang dilakukan di malam bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang lain dilakukan di bulan suci Ramadan, namun dia tidak mendapatkan dari apa yang dia bangun di malam itu, kecuali dia hanya berjaga malam saja oleh sebab makanan yang tidak ada. Maka malam hari ini kami mengajak, di samping kita menjaga lisan kita, maka jagalah makanan yang hendak kita masukkan dalam diri kita. Kalau makanan yang kita jaga, kemudian halal makanan yang masuk dalam diri kita, maka yang tercermin dari akal pikiran kita adalah hal-hal yang positif. Apabila yang kita masuk adalah makanan yang haram, maka yang tercermin adalah dalam kehidupan kita hal-hal yang negatif. Man akalan halal ata'at jawarihu masyaba'ah. Barang siapa yang makan dengan makanan yang halal, badannya akan senantiasa melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu. Barang siapa yang makan dengan makanan yang haram, maka badannya senantiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asyam, makna dari Ramadan, mudah-mudahan mengangkat kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana puasa ini untuk Allah, dan hanya orang-orang yang takut dengan Allah melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah akan menjadilah orang-orang yang muttaqin. Siapapun yang di saat harinya itu kemudian dia itu menjaga dirinya dan merasa dirinya diawasi oleh Allah, maknanya dia telah beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam ini, siapapun kita yang di dalam masjid, di dalam mushola ini, ataupun yang mendengar suara ini, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin, merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita senantiasa kita jaga, dan keluar kita dari bulan suci Ramadan ini kita tergolong dari orang-orang yang bersih dari dosa, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri kami pribadi atas dasar kekurangan ilmu kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.